Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio 1 suara untuk kearifan lokal. Handai telan bertemu kembali bersama Andri di program yang berbeda. Kali ini program yang sangat spesial Handai telan ya. Pertama pernah berbincang-bincang juga dengan beliau ini di awal-awal Tangerang Radio ada podcast. Kali ini kembali dipertemukan. Terima kasih Pak. Bersama Bapak Dwi Chandra Budiman sebagai Kabid PBB dan BPHTB di Bapenda ya Pak ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handai tolan semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam hormat nih dari pimpinan kami, yang terhormat Pak Kaban serta Ibu Sekban. Dan makasih di atas kesempatan yang kesekian kali ya saya diberikan kesempatan untuk berada di ruangan yang mulia ini. Kasih Kang Andri. Alhamdulillah sehat. Terima selalu. kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Di bersama Pak Dwi Chandra Budiman ini Handai telan kita tidak hanya berbincang-bincang mengenai kegiatan apa saja sih yang beliau lakukan, tapi kita akan lebih mengalir lagi. Siap. Untuk membuat Pak Budiman ini lebih santai lagi untuk memberikan informasi-informasi lebih baik ya. Kali ini Pak Chandra, Pak Dwi apa Pak Chandra nih? Pak Dwi saja ya? Pak Dwi aja. So, kalau Chandra ada yang sama. Oh, ada yang sama di Pemda kantor juga. Oh. Jadi Dwi aja deh. Gimana kabar Bapenda saat ini Pak? Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan? Dan kabarnya Bapenda memang sudah pindah kantor ya Pak ya? Apakah pelayanan yang sudah ada juga ikut pindah atau masih di kantor yang lama? Baik, makasih Kang Andri. Jadi sekarang kita ya tanggal 13 Juli awal daripada semester 2 ya, atau awal daripada triwulan 3. Betul, memang kita alhamdulillah berkat dukungan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, bahwa Bapenda Kabupaten Tangerang telah memiliki kantor baru. Di dekat itu tuh belakang Satpol PP, masih di Puspem sini. Cuman karena situasi dan kondisi tertentu itu kita belum semuanya pindah ke Andri. Jadi yang sudah pindah itu ya ruangan pimpinan sudah pindah ke sana. Jadi pimpinan bisa memiliki 2 tempat, dan juga ruangan daripada tim atau keluarga besar daripada bidang Wasdal sudah pindah, dan juga dari bidang P2RPD atau bidang perencanaan, pelaporan dan regulasi daerah itu sudah pindah. Karena kami ada pelayanan, kami berbasis IT juga pelayanannya, ada server dan lain-lain. Sementara kami belum pindah, masih menunggu kesiapan kantor baru terlebih dahulu. Oke, jadi pelayanan masih di tempat yang lama ya Pak ya? Tuh di gedung usaha daerah, dari lobi masuk, ketemu lift, belok kanan, mentok dah di situ. Di situ ya, di situ. tepatnya. Iya, betul. Tapi tidak mengurangi dari kualitas pelayanan ya Pak tentunya. Walaupun di kantor yang lama kualitas pelayanan dari Bapenda tetap juara. Amin, terima kasih. Terkait pembayaran sendiri Pak, pembayaran pajak yang ada, apakah ada metode atau inovasi terbaru cara masyarakat untuk bisa membayar pajak mereka? Mungkin kalau kita berbicara membayar pajak secara keseluruhan, kita mengelola 9 jenis objek pajak dan juga sinergi dengan program Bank Indonesia dalam hal digitalisasi payment. Sekarang semua pajak sudah bisa dibayarkan melalui digital dengan QRIS dan lain-lain. Dan khususnya di saya, sesuai kewenangan itu di bidang PBB dan BPHTB, kita memang sudah beberapa tahun ini terus mengembangkan alternatif payment ya, channel pembayaran. Selain bisa lewat BJB, terus Alfamart, Indomart, kantor pos, juga e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dompet digital seperti OVO, GoPay, link aja. Dan alhamdulillah kemarin di tengah keseruan kita, di tengah semangat baru kita bahwa kita sudah boleh bepergian, alhamdulillah bayar PBB juga udah bisa di Traveloka. Seperti itu salah satunya. Jadi bisa melalui Traveloka juga ya Pak ya? Traveloka juga, betul. Iya. Dan jika mengalami kendala sendiri nih Pak dari cara pembayaran pajak yang Bapak sebutkan tadi, apakah nanti dari pihak Bapenda punya solusi tersendiri atau ada call center-nya sendiri untuk memberikan solusi gitu Pak, jika ada beberapa kendala dalam pembayaran pajak? Karena yang kita lakukan ini berbasis IT, ya. IT itu sesuatu hal yang bisa memudahkan kita, tapi sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi juga terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Karena memang IT
nggak bisa terlihat tapi hanya bisa dirasakan kan gitu. Kita bisa ngelihat apa jaringan dan tapi kita bisa kita rasakan manfaatnya. Kita biasanya setiap pagi itu sebelum kita on semua biasanya tim IT udah mengecek semuanya, tapi ketika berada waktu misalkan ada yang down, ada server trouble dan lain-lain itu biasanya tim IT juga standby dan alhamdulillah selama ini ketika ada trouble kita langsung bergerak, dibantu juga oleh karena beberapa server kita juga ada di Koninfo ya. Biasanya itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kita bisa stabil kembali. Mungkin juga dulu pernah kita dengar cerita Koninfo alhamdulillah sudah membangun jaringan fiber optik di Puspem, tapi karena sesuatu hal tertentu fiber optik itu kecangkul oleh petugas taman dan lain-lain itu lumayan tuh. Tapi alhamdulillah karena kita sigap semuanya, kita berkolaborasi satu sama lain, hal itu tidak begitu lama untuk diselesaikan dan bisa berjalan normal kembali. Jadi sudah dipersiapkan secara matang ya Pak ya? Insya Allah kita sudah punya tim yang jelas siapa berbuat apanya itu udah jelas semua. Demi pelayanan yang prima untuk masyarakat ya Pak? Betul. Semuanya harus disiapkan dengan segala halnya lebih baik tentunya. Dan berbicara tentang COVID-19 yang memang di beberapa hari kebelakang ini Pak terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan, cuman memang di setiap harinya selalu ada peningkatan. Terakhir Andri mendapatkan informasi sekitar 2.000 orang yang terkena atau terjangkit pandemi dari COVID-19 sendiri. Nah, ini kan kita berkaca dari Bapenda pada saat memang awal-awal ada pandemi ya Pak? 2020. Tapi alhamdulillah target tercapai. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak lah. Iya. Dan untuk mengantisipasi nih Pak, takutnya semoga saja sih tidak gitu ya. Semoga saja tidak, tapi takutnya angka Covid kembali naik. Apakah ada inovasi-inovasi yang akan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak dari Bapenda sendiri Pak? Khususnya untuk perpajakan. Oke, siap. Mohon izin mungkin flashback sedikit. Kita itu saya masih ingat banget dulu. Iya. Kita 18 April 2020 tuh bikin PSBB dulu ya. Betul. Berjalan waktu ada PPKM jenis ini, jenis itu. Sekarang PPKM level-level dan alhamdulillah juga kita masyarakat Kabupaten Tangerang didukung dan didorong dan disupport oleh yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, tenaga medis, juga jajaran dari Puspida seperti kepolisian, tentara, kejaksaan. Alhamdulillah semua masyarakat kan tergerak ya. Tergerak untuk dilakukan vaksin, baik vaksin dosis 1, dosis kedua dan booster. Alhamdulillah Kabupaten Tangerang ya masih on the track dari sisi vaksinasi. Terkait memang sekarang ada lagi katanya varian angka-angka Omicron gitu. B04, B05. Katanya tadi seperti Mas Andi sampaikan per hari ada kasus-kasus baru lagi. Tapi secara data dan fakta mungkin setelah dites dia reaktif, tetapi kondisinya alhamdulillah OTG, tidak ada yang harus sampai masuk ke rumah sakit, mereka cukup isoman dan itu mungkin sebuah hal yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita sering dengar herd immunity, Nah ini mungkin herd immunity sudah kita di Kabupaten Tangerang sudah terbentuk. Jadi bagaimanapun pandemi itu kan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Betul. Virus juga makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin kita akan terus berdampingan, tapi bedanya kitanya sebagai manusianya lebih kebal. Sudah lebih kebal, sudah lebih siap. Betul, karena semua penyakit yang ada di sekitar kita itu saat ini kan dulunya pandemi. Betul. Flu dulu pandemi, DBD dulu pandemi, influenza, malaria dulu pandemi. Sampai sekarang kan penyakit itu masih sudah ada. Berdampingan gitu. Coba itulah hebatnya mulianya manusia kan kita punya sistem kekebalan tubuh yang bisa di-upgrade seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi saya tetap optimis karena kenapa? Kita didukung oleh yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga Pak Kaban, Ibu Sekban, semua jajaran Kabid, Kepala PT juga dan OPD-OPD yang lain seperti camat, lurah dan kades. Ya semangat pendapatan ini memang buat kepentingan semua. Ya alhamdulillah kita flashback beberapa waktu yang lalu yang khususnya di sektor PBB dan BPHTB. Alhamdulillah realisasinya masih on the track. Tidak terpukul terlalu dalam baik di tahun 2020, 2021 maupun saat ini kemarin di semester 1
kita PBB sudah terrealisasi kurang lebih 35% dari target 490 miliar dan BPHTB sudah terrealisasi kurang lebih 86% dari target 740 miliar. Jadi insya Allah nih mohon dukungannya nih dari Handai Tolan semua, dari masyarakat Kabupaten Tangerang yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Amin. Dan tentunya dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak dan juga kepercayaan masyarakat kepada Kabupaten Tangerang, Pak, untuk membayar pajak, karena banyak dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang dengan cara membayar pajak kepada pemerintah tentunya ya. Betul. Kembali lagi untuk masyarakat. Betul. Ya. Dari kita, oleh kita, untuk Betul. kita. Makanya saya bicara kita, karena saya juga kita sama bayar pajak juga. Sama. Gitu. Baik, Handai Tolan, seru banget ya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Tapi harus diselingi dengan lagu dulu, Pak. Siap. Biar kita cooling down sebentar ya, biar lebih santai lagi. Siap. Ada sebuah lagu dari Dewa 19 Handai Tolan dengan Kangen. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Tangerang Radio. Handai Tolan masih mendengarkan Andri di program spesial bersama Bapak Dwi Chandra Budiman sebagai Kabid PBB dan BPHTB Bapenda. Pak, lagu Dewa 19 dengan Kangen ini bisa bikin nambah kangen ya, Pak ya? Kangen terhadap apa nih? Sama pasangan. Tapi Bapak punya nggak lagu-lagu favorit gitu yang biasa bikin bakar semangat atau gimana? Jadi apa ya, saya itu mohon maaf dengan hormat ke musik kurang. Bukan kurang, malah enggak sama sekali. Saya sampai sekarang tuh selain lagu-lagu nasional nggak ada lagu satupun yang hafal. Karena kenapa? Saya dulu waktu kecil itu sama almarhum orang tua itu megang gitar aja nggak boleh. Padahal dulu teman-teman sekolah gitar-gitar apa segala macam, saya itu megang gitar aja nggak boleh, ketahuan. Akhirnya ya itu saya agak ngeblank kalau urusan musik. Jadi sedari kecil memang dengan musik itu nggak terlalu dekat lah, Pak ya. Mulai dari alat musik nggak sampai edik lah, musiknya nggak edik ya. Nggak edik. Tapi lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, insya Allah karena itu kan dites di sekolah. jadi salah satu ujian praktikum ya, Pak ya. Iya, betul. Tapi banyaknya aktivitas atau pekerjaan di kantor nih, Pak, pasti kadang-kadang bikin penat atau pusing lah kadang-kadang gitu ya. Tapi nih kalau Andri ketemu Pak Dwi itu kelihatannya semangat terus. Ini rahasianya apa, Pak? Ya rahasianya mungkin bersyukur aja lah, menikmati gitu kan. Karena saya punya cara gimana cara bisa memboosting diri saya sendiri. Itu biasanya saya ya di rumah itu biasanya kalau ada waktu senggang dan lain-lain itu saya biasanya main game. Main game aja terus. Terus juga kebetulan ya istri ya bukan seneng sih, hobi itu hampir hampir lagi setiap hari pasti masak. Saya biasanya healingnya itu makan masakan istri. Sambil nge-review gitu, kadang-kadang bercanda segala macam, akhirnya disitulah saya healingnya begitu aja. Tapi Pak pernah Ari lihat di beberapa video lucu gitu ya. Siap. Istri itu lagi masak, cuman sendoknya ditambahin garam, terus dimasukin ke masakan si istri itu, katakanlah sop gitu ya, terus suami suruh cobain. Pasti bilangnya enak terus. Iya, kita nggak akan berani. Tapi memang istri saya alhamdulillah masakannya enak. Iya. Kalau game sendiri PUBG apa ya? Alhamdulillah PUBG Mobile sama main itunya di TV-nya main PlayStation. Waduh, luar biasa sekali ada. Tapi kan itu semata-mata untuk merelaksasikan diri ya, Pak ya. Betul. Karena pekerjaan yang Bapak Dwi emban sendiri memang ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, Pak. Karena begini, saya berpikir pernah mendengar juga kata orang, alhamdulillah kebahagiaan itu bukan pada sebuah barang. Karena kalau kebahagiaan itu ada pada sebuah barang, pasti hanya orang-orang kaya yang bisa memiliki, ya kan? Dan kebahagiaan itu juga bukan di sebuah tempat. Kalau kebahagiaan itu di sebuah tempat di belahan bumi ini, pasti belahan bumi itu akan penuh gitu kan. Ada sisi lain yang kosong, ada sisi lain yang penuh. Dan ternyata kebahagiaan itu kan datang dari hati dan pikiran kita. Setuju. Itu aja sih sebenarnya, nggak usah macam-macam kita. Setuju. Jangan tergerus oleh gaya hidup lah.
kebahagiaan itu datang pada diri sendiri ya Pak Iya, ya. sebenarnya Bagaimana ada cara di otak nyikapinya, kita. betul. Ini luar biasa banget nih Andre Tolan. Karena kenapa? Andri bilang banyak pekerjaan dan juga aktivitas-aktivitas. Karena memang di programnya Pak Dwi sendiri itu selalu ada yang luar biasa setiap bulannya gitu ya. Mulai dari Januari tahun ini ya Pak ya sampai Juni kalau nggak salah. Iya, Juni. Oke. Itu bagaimana Pak jalan dari program-program itu Pak? Apakah ada review yang bagus atau ada kendalanya? Jadi alhamdulillah Kang Andri ya, kita masih ingat Januari yang lalu saya podcast itu saya melaporkan bahwa kita sedang cetak massal PBB. Januari saya tuh cetak massal PBB itu kurang lebih kita dalam keadaan pandemi, kita lembur, kita bagi waktu, kita bagi shift kerja dan lain-lain itu kurang lebih 1 bulan. Februari kita dan Maret itu distribusi. Nah bulan April itu kemarin sesuai dengan arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga didukung oleh yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tangerang, kita memberikan relaksasi yang dengan nama program April Hoki lah, biar April mudah Hoki, ya. ya. Jadi ada kehoki-hokian di bulan April itu bagi wajib pajak PBB dan BPHTB, dan juga kita lanjutkan di bulan Mei, kita sebut dengan Mei Asik karena bulan Mei itu banyak keasikan di situ. Ternyata Pak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi memperbolehkan kita mudik, ya kan? Ternyata banyak juga tanggal merahnya. Tuh. Tanggal merahnya luar biasa Iya, lagi di Pak ya. bulan Mei gitu. Jadi udah pas banget deh kita bikin. Mei Asik. Biar mudah diingat juga, biar Ya. masyarakat itu nggak terlalu mengimagekan pemerintah tuh kaku dan lain-lain. Kita bikin, biar lebih familiar iya, ya Pak ya. familiar. Jadi kita bikin Mei Asik. Terus juga di bulan Juni itu karena ini sebuah bulan yang memang akhir semester 1 atau akhir triwulan 2 juga, ini sebuah bulan yang memang banyak lompatan yang akan terjadi. Mungkin ada yang SD masuk SMP, naik kelas, terus juga ada yang dari SMP masuk SMA dan seterusnya. Kan ini akhirnya kita buat program namanya Semangat Juni, dan itu alhamdulillah programnya itu kurang lebih insentif dari yang terhormat Pak Bupati adalah kita ada pembebasan PBB untuk buku golongan 1. Jadi buku golongan 1 itu yang nilai ketetapan SPPT PBB-nya di atas Rp100.000, itu kurang lebih dinikmati oleh 147.000 orang kurang lebih, dengan nilai insentifnya kurang lebih di angka 8,8 miliar. Terus juga kita memberikan pembebasan denda PBB untuk seluruh masa pajak. Itu lumayan juga terkumpul kurang lebih untuk denda itu dari 3 bulan itu nilai insentifnya 7,8 miliar. 7,8. Iya, terus untuk BPHTB nih, BPHTB ada diskon juga dari bulan April kita kasih diskon 5%, di bulan Mei kita kasih diskon 10%, dan di bulan Juni kita kasih diskon 15%. Itu sungguh amat luar biasa nilai insentif total dari diskon BPHTB ini. Di bulan April 7,6 miliar, di bulan Mei 11 miliar, dan di bulan Juni kurang lebih 33,7 miliar. Jadi kurang lebih nilai insentifnya itu di angka plus minus 69 miliar. Plus minus 69 miliar. Iya, itu nilai insentifnya. Alhamdulillah ternyata walaupun ini kita anggap insentif, berarti kan loss ya. Karena uang ini harusnya 69 miliar itu masuk ke kas daerah untuk membiayai seluruh program kegiatan yang ada di APBD. Nilai uang ini sekarang tetap bergulir di masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di level mereka masing-masing. Dan ternyata juga walaupun loss 69, ternyata peningkatan PBB dan BPHTB juga kita rasakan. Luar biasa lah. Jadi ada impact-nya. Ada impact-nya, ada outcome-nya, ternyata BPHTB tetap meningkat. Jadi alhamdulillah itu tadi saya sampaikan di awal, dari target 740 miliar kita sudah terrealisasi di angka 86%. Itu kan baru bulan Juni ya. Bulan Juni. Semoga mungkin nanti kebutuhan anggaran untuk program-program kegiatan yang ada di seluruh OPD baik kecamatan hingga desa dan kelurahan tidak ada hambatan karena kurang duit, karena uangnya sudah terkumpul. Betul. Tapi apakah bisa dibilang tujuan dari program-program dari awal Januari itu bisa terpenuhi atau tercapai secara baik, atau ada beberapa kendalanya nih Pak? Kalau kendala pasti ada lah. Kalau kendala pasti ada, tapi kita sudah menginventarisir
kendala apa yang akan dihadapi dan kita sudah siapkan solusinya seperti itu. Kendala pasti ada. Kendala ketika tiba-tiba jaringannya kayak kemarin di akhir Juni itu orang lagi ramai-ramainya memanfaatkan ini karena peluang terakhir ternyata jaringannya servernya full storage gitu. 3 hari sebelum itu tiba-tiba server kita full storage saking banyaknya transaksi. Karena pertumbuhannya luar biasa. Kita di tahun 2021 itu realisasi BPHTB dari Januari hingga Juni kurang lebih di angka 371 miliar. Tapi kemarin di tahun 2022 ini realisasi BPHTB dari Januari hingga Juni itu kurang lebih di angka 600 miliar lebih. Jadi memang banyak transaksi yang terjadi begitu. Berarti dengan adanya program-program tersebut, antusiasme masyarakat pun untuk melaksanakan wajib pajak cukup meningkat ya? Iya, karena kan BPHTB ini kan bea perolehan hak atas tanah. Dia memang unik sendiri. Dia nggak disebut pajak, tapi disebutnya bea kan. Iya, bea. Salah satu ciri khas bea itu adalah kewajiban yang melekat sebelum terjadinya peristiwa atau sebelum terjadinya sesuatu. Contoh yang paling sederhana ketika kita beli materai kan tuh bea juga. Bea materai kita beli 10.000. Walaupun materai itu belum kita pakai buat nempel di dokumen mana kan begitu. BPHTB juga sama. Jadi ada kewajiban yang melekat sebelum terjadinya transaksi jual beli. Jadi ketika yang kemarin itu kan masyarakat ini masih banyak sekali yang mereka bertransaksi, sudah transaksi secara sosial tapi belum bertransaksi secara negara. Akhirnya ketika ada relaksasi ini mereka berbondong-bondong memanfaatkan peluang karena 15% itu kan lumayan. Kalau dia beli rumah yang harganya 1 miliar kan ada kewajiban BPHTB 5%, mungkin dikurangi lagi 15%, bisa buat beli lemari, tempat tidur atau mungkin bisa membuat ngegaji asisten rumah tangganya sekian bulan gitu kan. Apakah karena antusiasme inilah akhirnya dari tim Bapak sendiri punya program-program yang tadi kita sampaikan dari bulan Januari hingga Juni ini Pak ya? Itu apakah salah satu dari hal yang mendasari dari program-program yang Bapak buat sendiri? Jadi yang paling mendasari adalah kita sadar betul kita mengikuti perkembangan pandemi ini. Kita anggaplah tahun 2022 ini mungkin kebangkitan ekonomi ini harus benar-benar kita trigger terus. Kita tidak ingin pajak itu menjadi faktor penghambat. Makanya kita belikanlah relaksasi itu agar pajak ini menjadi faktor pendukung penggerak ekonomi juga. Karena kan pajak kewajiban. Tapi kita di satu sisi jangan sampai pajak ini menjadi faktor penghambat pergerakan ekonomi, faktor penghambat investasi dan lain-lain. Karena sekarang oleh pandemi ini semua sektor kan terpukul semua seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata kemarin kita ketika 3 bulan memberikan relaksasi, ternyata penerimaan kita cenderung tidak menurun tapi malah meningkat. Berarti banyak masyarakat yang menikmati insentif ini. Karena dengan adanya kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah itu bisa berdampak baik ya Pak ya. Siap. Untuk kelanjutannya. Dan dari kendala-kendala sendiri yang kita sampaikan tadi kan teknis ya Pak ya. Iya. Kalau dari si wajib pajaknya sendiri apa sih Pak yang paling sering gitu ya mendapatkan kendala gitu? Kalau wajib pajak itu yang pasti datang itu pengen di servis dengan baik ya. Kita sadar betul lah ketika masyarakat datang ke kita itu mungkin mereka banyak mengorbankan waktu yang memang tadinya mungkin yang pekerja kantoran ketika berurusan dengan kita mungkin di hari itu dia harus cuti. Ketika ibu-ibu rumah tangga yang hari itu harusnya dia membersihin rumah gara-gara berurusan ngurusin pajak, datang ke tempat kita dia mengorbankan nggak ngurusin rumah. Dan makanya kita ketika memberikan pelayanan itu tidak serta-merta pelayanan itu harus tatap muka kan tadi. Yang payment udah banyak alternatifnya. Terus buat aktivasi juga kita udah ada WA Center dan lain-lain. Jadi kita sadar betul yang kita layani itu manusia. Salah satu karakteristik manusia itu sulit untuk merasa puas karena sifat lahiriah itu. Sifat lahiriah. Ya, dan kita juga sadar betul kita bukan alat pemuas kan gitu. Tapi kita kewajibannya hanyalah sebatas memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita miliki. Dan juga sudah memberikan beberapa solusi ya Pak ya. Untuk yang susah untuk keluar rumah atau kantor sudah ada e-payment. Untuk yang kesulitan untuk mendapatkan informasi mungkin ada admin customer service-nya ya Pak. Iya, terus juga buat ngecek tagihan, buat ngecek historis pembayaran kita ada aplikasi IPBB Kabupaten Tangerang, tinggal dilihat di handphone, download di Play Store. Terus yang pengen
karena SPPT PBB-nya rusak, hilang dan lain-lain atau keselip dan lain-lain, mereka bisa cetak sendiri melalui aplikasi si Cepot. Kan. Itulah kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Cuman ya itu tadi, orang berpikir, ngapain sih Pak Dwi, kan orang PBB itu masih ada kalangan menengah ke bawah gitu kan, nggak kayak restoran, hotel, hiburan, memang mereka semua dengan digitalisasi. pendekatan IT lebih cepat. Tapi kita yakin betul bahwa dengan PBB ini IT ini sebuah keniscayaan. Sekarang udah era harus go digital. Iya betul, udah era society malah bukan lagi digitalisasi tapi udah society 5.0. Ini sebuah keniscayaan. Jadi kita mengenalkan ini ke masyarakat dan kita juga yakin betul saat ini mungkin kalangan-kalangan milenial belum jadi WPPBB karena belum sempat menikah, belum punya rumah, belum punya tanah. Tapi nanti akan ketemu titik mereka punya tanah, punya rumah. Kita udah nyiapin platformnya. Saya ngerasain, Pak. Nah, saya udah siapin platform, nanti Kang Andri udah nggak usah kaget lagi gitu. Awal-awal sulit banget nih, harus gimana gitu ya. Awalnya ya udahlah, ada orang tua yang ngurusin. Tapi pas sudah menikah semuanya harus kita urusin sendiri. Tapi pada saat Andri udah mulai ngurusin itu sendiri, itu sangat terbantu Pak dengan program-program yang Bapak berikan gitu kepada masyarakat agar lebih mudah gitu ya mengakses informasi dan lain sebagainya. PBB itu mohon izin Kang Andri ya, dia itu bayar hanya setahun sekali. Itu sangat terjangkau karena tarifnya itu hanya 0,15% hingga 0,225%. Jadi kalau 0,15% tuh kalau didesimalkan 0,0 sekian. Jadi nah itu tadi masyarakat terkadang karena ini mah setahun sekali, ini mah murah, ini mah terjangkau, suka ngegampangin tuh entar-entaran aja dah bayarnya. Kadang-kadang mereka lebih peduli terhadap kewajiban cicilan yang 500.000 per bulan. Tapi bedanya begini, kalau bayar PBB setahun sekali murah, tapi nilai asetnya naik terus. Betul. Kang Andri punya rumah, Kang Andri punya tanah, punya sawah, insya Allah. Tapi kan nilai asetnya kan naik terus. Meningkat. Tapi kalau kita hidup ini diperbanyak dengan cicilan, kita nyicil motor, nyicil mobil, sebulan 500.000, sebulan 1 juta. Nilai motornya, nilai mobilnya itu malah nyusut. Malah turun. Makanya lebih baik dahulukan dulu kewajiban membayar pajak. Karena ini buat menjaga nilai aset kita. Nilai aset tinggi kan baik juga untuk kitanya ya Pak ya. Masa depan. Masa depan. Jadi kan kita, ini sedikit intermezzo. Saya pernah mendengar dari orang begini kan, bahwa kita itu semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah kan begitu. Dan banyak juga orang yang sukses gara-gara jual tanah. Kan begitu. Jadi itu sebuah keniscayaan ya yang berlaku di siklus kehidupan masyarakat kita. Jadi kalau kita punya tanah, nggak semua orang loh diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa memiliki tanah loh. Ketika kita punya kesempatan itu, ternyata ada kewajiban yang melekat. Ayo tunaikan biar kita tidak menemui kesulitan dan kerepotan di kemudian hari. Meskipun segala di dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan juga untuk terus menunaikan kewajiban gitu Pak ya. Dan beberapa program Bapak yang dinilai sangat membantu sekali, khususnya tadi Bapak bilang meskipun masyarakat harus tetap untuk melek akan digital ya. Siap. Ada yang bilang Pak semua masyarakat nggak bisa mengakses ini itu, tapi pernah sewaktu-waktu program Bapak tuh sangat membantu, yaitu datang ke beberapa kelurahan dan juga secara informasi selalu digaungkan bisa melalui media online atau bahkan media radio milik kita ini Pak ya, dan juga beberapa perangkat desa yang juga ikut memberikan informasi gitu Pak, dan itu sangat membantu dan itu terjadi sama tetangga. Alhamdulillah. Karena mau jual tanah dia Pak, ininya belum bayar. Pak punya bocoran nggak nih nanti untuk program di bulan Oktober di HUT Kabupaten? Jadi kalau ada persiapannya nggak? Sekarang bulan 7 ya, Juli, Oktober 3 bulan lagi. Ya sementara kita lihat situasi dan kondisi yang ada ya kan, mengenai apa yang akan terjadi di bulan Oktober. Kan begini, masa lalu adalah kenangan. Hari ini adalah kepastian atau fakta. Masa depan misteri. Masih misteri. Ini apa yang akan terjadi di Oktober itu kita lihat situasi dan kondisi yang berlaku. Tapi yang pasti, saya pada kesempatan yang baik ini, pada platform radio ini ingin menyampaikan juga ada hal yang kita lakukan di bulan Juli ini adalah bahwa untuk pelayanan PBB khususnya mutasi habis, sekarang itu bisa ditetapkan atau bisa dilakukan oleh Kepala UPT.
Kalau dulu kan mutasi habis masyarakat datang ke UPT, nanti teman-teman UPT bawa berkas ke kita, ke badan. Kalau nanti itu mutasi habis itu cukup datang ke UPT, nanti kepala UPT yang akan menetapkan secara jabatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari yang terhormat Pak Kaban kepada kepala UPT. Apa itu mutasi habis? Mutasi habis itu begini. Saya punya tanah 500 meter. SPPT PBB-nya atas nama Dwi Chandra Budiman misalkan. Kang Andri karena keadaan tertentu membeli tanah saya 500 meter. Itu namanya mutasi habis karena Kang Andri belinya 500 meter juga. Walaupun Kang Andri bisa aja belinya hanya sebagian kan. Tapi karena Kang Andri belinya 500 meter berarti mutasi habis. SPPT-nya itu bisa langsung dirubah ke nama Kang Andri. Bisa langsung ya Pak? Iya, SPPT PBB yang tadinya Dwi Chandra Budiman. Jadi nanti atas nama Andri nanti datang ke UPT terdekat. Dan birokrasinya dipermudah. Dipermudah. Itu langsung bisa ditetapkan di situ Pak ya. Ditetapkan di UPT. Semoga nanti teman-teman UPT memiliki kreativitas dan inovasi. Pendelegasian kewenangan ini bisa menjadi sebuah kebijakan yang disebut dengan one day service. Oke, ini di bulan Juli Pak ya? Bulan Juli ini. Bulan Juli. Kita kemarin uji cobanya di Juni, kemarin sebulan kita uji coba. Alhamdulillah udah smooth semua secara sistem, secara pelaporan udah tidak ada masalah. Di Juli ini silakan masyarakat. Inovasinya memang tidak pernah nggak gagal ya. Amin. Selalu lebih baik ya Pak ya. Berkat di bulan dukungan Juli dan ini. doa semuanya termasuk Kang Andri ini. Amin insya Allah Pak. Jadi untuk HUT Kabupaten nanti masih rahasia ya Pak ya. Masih misteri ya Pak tadi ya. Masih misteri. Nanti bakal disampaikan kembali lah di radio. Siap. Pak, setelah ini segmen kita adalah tanya-tanya netizen. Nanti bakal ada beberapa pertanyaan yang mungkin buat kita tuh udah terlalu sederhana pertanyaannya, tapi kan masyarakat memang butuh jawaban ya Pak ya. Siap. Walaupun pertanyaannya itu mah harus gini, tapi mungkin nanti nih masyarakat bisa langsung dapat jawabannya dari Pak Kabid langsung. Siap. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Tangerang Radio di spesial kali ini bersama Bapak Dwi, dan jangan kemana-mana, stay tune terus ya bersama Andri juga. Anda telah masih mendengarkan Tangerang Radio di spesial edisi. Wah, udah kayak apa ya? Special edition enggak dong, spesial dong. Karena bersama Pak Dwi Chandra Budiman ini seru banget Biasanya pagi ya, ini jam 1 ya? Jam 1. Biasa pagi ya, jam 9. Masih fresh tapi ini udah jam-jam ngantuk. Tapi Pak Chandra udah makan siang atau belum nih? Udah. Alhamdulillah sudah ya. Angga udah? Belum. Pak Dwi, tadi sesuai dengan yang Andri katakan, ada bincang-bincang, bukan bincang-bincang ya, tanya-tanya netizen nih. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah semoga bisa dijawab oleh Pak Dwi. Dan yang pertama, Pak, kalau SPT-nya tahun 1998, apakah bisa diaktifkan kembali? Caranya bagaimana? Monggo Pak. Langsung jawab nih. Iya. Baik, terima kasih yang bertanya. Pak, kalau SPPT-nya tahun 1998 mau diaktifkan kembali bisa apa enggak gitu ya? Jadi SPPT PBB itu memang sudah ada sejak tahun 92 Sismio. Oke. Kita pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah itu tahun 2014. Jadi dulu itu PBB itu pajak pusat. Nah, jadi 2014 itu menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan kasus yang tadi ditanyakan ini, sangat mungkin bisa. Cuman ini harus meluangkan waktu datang ke kantor kami atau ke UPT terdekat. Karena apa? Kalaulah yang dipegang itu SPPT tahun 98 itu sangat mungkin sekali NOP-nya udah berubah. Betul. Karena kenapa? NOP itu kan 18 digit, mirip NIK lah. Di KTP kita ada NIK, di pajak itu ada NOP atau nomor objek pajak. Nah, nomor objek pajak itu ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa, kode blok, dan nomor urut. Kalau 98 kita masih provinsi Jawa Barat dulu kan? Masih di Jawa Barat. Iya, kemungkinan NOP-nya sekarang udah berubah. Ada perubahan. Nanti kita bantu dari sisi database-nya, kita bantu by name, kita bantu dari sisi koordinat lokasi dan lain-lain, kita lihat dari di petanya. Hanya cukup membawa berkas-berkas terkait dan bukti juga kepemilikan. Bukti kepemilikan. Saya takutnya NOP ini dipegang dia, tapi tanahnya udah dijual kan? orang lain ya. Itu harus jelas juga. SPPT PBB bukan bukti kepemilikan, tapi mengikuti dokumen kepemilikan. Betul. Bukti kepemilikan dibawa, berkas-berkas terkait dibawa, dan meluangkan waktu. Insya Allah udah sampai di tempat akan dibantu semaksimal mungkin. Ya. Makanya
agar nggak ketemu kerepotan seperti ini, rutin aja lah. Iya. Biar kewajibannya. Biar ringan gampang. juga ya Pak ya. Iya. Kan bukan apa-apa. PBB itu kan aset kita. Namanya aset berarti kan bisa diwariskan. Betul. Kan? Jangan sampai kita amit-amit umur nggak ada yang tahu, bukan yang ngewarisin aset yang luar biasa, malah ngewarisin piutang ke generasi penerus kita, kan kurang bagus juga. Jangan dong. Jangan. Kalau aset bisa diwariskan, tapi kalau asep gimana sih asep nih Pak? Iya. Kemarin aja bantu bayar punya keluarga tinggal Iya. beres ya kan. Betul. Yang penting kita mengikuti aja Handetalan ya. Siap. Dan di pertanyaan yang kedua nih Pak, Pak adakah kebijakan nol denda lagi di bulan Juli? Tadi udah dijelaskan ya Pak ya. Sebenarnya tadi udah dijelaskan, kita nunggu perkembangan selanjutnya. Tapi yang pasti kalau memang sekarang sedang ada kemampuan untuk membayar, anggaplah nunggaknya misalkan bertahun-tahun, bayar aja dulu yang memang sesuai kemampuan kita. Karena bukan apa-apa, denda PBB itu tadi saya bilang pokok PBB itu kecil, tapi dendanya ini berakumulasi 2% berbulan. Jadi terus berakumulasi 2% per bulan hingga 24 bulan atau kurang lebih hingga 48%. Dan itu hitungannya per masa pajak. Per masa pajak. Jadi tahun 2000 misalkan nunggak dikali 48%, terus tahun 2001 kali 48%, 2002 kali terus begitu. Makanya itulah saya selalu mengingatkan, jangan sampai menghadapi kesulitan-kesulitan kemudian hari gara-gara kewajiban yang kecil. Betul, gitu. betul banget. Jangan sampai nantinya pas ada kebutuhan sesuatu gitu ya mengenai itu, malah kita lebih terbebani oleh biaya yang karena kelalaian kita sendiri. Betul. Ya. Dan di pertanyaan berikutnya nih Pak. Pak, PBB saya telat dari 2016. Cara ngurusnya gimana ya? Saya artikan telat di sini mungkin telat bayar ya. Ya. Jadi 2016 Handetolan atau Bapak Ibu yang saya hormati belum sempat bayar, silahkan kalau mau bayar tadi saya sebutin, bayar aja dulu melalui BJB atau Alfamart, Indomart seluruh Indonesia, kantor pos, e-commerce juga udah bisa, Bukalapak, Tokopedia serta Traveloka tadi kan. Dan melalui e-wallet juga atau dompet digital seperti OVO, GoPay dan Link Aja. Nah, terkait tadi 2016 membayar, pastikan lagi buka aplikasi IPBB Kabupaten Tangerang untuk melihat historis pembayarannya. Itu cukup download di Play Store, berarti berbasis Android ya. Seperti itu. Dan sebenarnya SPPT PBB itu kan hanya sebuah dokumen yang menunjukkan objek dan subjeknya secara detail. Kalau untuk bayar PBB itu hanya butuh NOP-nya saja sebenarnya yang di-input. Jadi mirip analoginya begini deh. Kita beli pulsa, mungkin sekarang semua orang udah punya handphone lah, pasti bayar pulsa. Kan nggak harus bawa handphonenya ke tukang pulsa. Cukup sebutin tahu nomornya aja. Nomornya berapa, beberapa duit di sini. Bayar PBB juga begitu, yang penting NOP-nya. Makanya NOP itu kalau sempat, kalau SPPT kan sebuah kertas, bisa hilang, bisa rusak, keselip dan lain-lain, tapi luangkan waktu, NOP PBB simpen aja di handphone, jadikan kontak handphone kita lah gitu. Itu biar yang saya lebih fleksibel ya Pak ya. Iya, lebih fleksibel. Sebenarnya nggak butuh dokumen itu, karena kita juga udah makin yakin sekarang kan udah host to host, semua udah online. Buat ngecek historis pembayaran cukup pakai IPBB. Misalkan Kang Andri sekarang nih hari Rabu, Kang Andri nggak sempet nyuruh ponakan bayarin PBB saya dong nih 100, misalkan 150.000. Kang Andri dalam hitungan jam udah bisa ngecek nih udah dibayarin apa belum, karena kita punya IPBB, nggak bisa dibohongin lagi. Sudah bisa termonitor ya. Termonitor begitu. Nah ini kalau ngomongin tentang NOP nih Pak, ada juga pertanyaan yang terkait NOP ya. Mohon infonya nih Pak, kalau mau bayar PBB tapi nggak punya NOP-nya gimana ya? Apa pakai NOP tahun sebelumnya juga bisa? Udah 2 kali telat karena NOP nggak ada. Kalaupun mau diurus gimana prosedurnya? Ini lumayan panjang ya Pak Dwi. Monggo Pak Dwi dijelaskan. Jadi kalau NOP-nya tidak ada tahun ini ya, mungkin dia kena nonaktif atau terblokir. Sebenarnya NOP itu tidak akan pernah berubah. Karena itu identitas, nomor objek pajak. Subjek pajak mungkin bisa berubah, yang tadi saya sampaikan di awal. SPPT awalnya Dwi Chandra Budiman karena dibeli oleh Kang Andri menjadi Andri. Tapi NOP-nya nggak berubah. Itu NOP-nya tetap kayak kita punya nick lah. Kang Andri sekarang tinggal misalkan di Solear, nanti ada rezeki pindah ke Kelapa 2,
hanya alamatnya yang berubah, tapi kan nicknya nggak Nicknya berubah, sama. kan kayak gitu, mirip-mirip begitulah. Jadi Oke. NOP itu identitas, dan kalau memang mau aktivasi kita ada dua cara, dengan tatap muka atau non tatap muka. Kalau yang non tatap muka itu bisa melalui WA Center, itu cuman insya Allah sehari 2 hari selesai. Tapi untuk kategori tanah yang berada di komplek perumahan, yang luasnya di bawah 600 meter, dan juga untuk kawasan industri, pergudangan, dan kenapa kita itu berani melalui WA Center, karena tanah-tanah yang kelompok yang tadi itu udah terminimalisir dari yang namanya sengketa. Kalau dari perumahan, terus luasnya juga di bawah 600, itu pasti Lebih udah aman lah ya? gitu. Ya, minimalisir sengketa. Tapi kalau yang di atas 600 meter, itu tetap harus tatap muka, datang ke UPT, bawa dokumen kepemilikan, karena kita khawatir ada sengketa terhadap. Kan kita, Kang Andri kalau dilihat juga tuh banyak sekali tanah-tanah di Tangerang itu ada pelang, tanah ini dalam sengketa, tanah ini dalam sengketa. Kita khawatir nanti terlalu ceroboh malah menimbulkan masalah baru. Walaupun PBB bukan bukti kepemilikan. Harus mengikuti prosedur yang ada ya Pak Dwi. Ya, karena gini, kalau kita melihat dokumen kepemilikan itu biasanya yang ada di masyarakat itu secara legalitas formal sertifikat. Iya kan, sertifikat. Tapi atau AJB lah misalkan. Tapi ketika kita memiliki tanah, ternyata kita bukan hanya butuh bukti kepemilikan, tapi kita juga harus memiliki bukti penguasaan nih. Ini penting nih Pak informasinya, karena jadi bukti penguasaan itu contohnya kita tahu batas-batas tanah kita ada di mana, kita tahu patok-patoknya di mana. Kita juga harus bisa menguasai, kita pagerin tanah kita. Terus kita juga harus bisa memanfaatkan tanah kita, misalkan buat kalau memang nggak bisa untuk jadikan hunian, jadikanlah fungsi perkebunan atau kolam lele atau segala macam. Dan ditambah fungsi dokumen penguasaan, yaitu lunas bayar pajak. Jadi berbagai sengketa terjadi, kadang-kadang kita itu selalu dijadikan saksi ketika ada sengketa gitu. Karena banyak gini Pak, kalau ya cuman selewat-lewatan aja di warung kopi gitu Pak ya. Ada nih tanah dijual, SPPT doang. Hah? Gimana ceritanya gitu kan? Pada dasarnya kan memang SPPT itu tadi sudah dijelaskan bukan bukti pemilikan. Oke, terima kasih Pak Dwi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar, dan semoga bisa mendapatkan informasi baru ya. Amin. Bisa mendapatkan informasi baru dan juga bisa lebih rajin atau lebih sesuai lah aturannya dengan membayar pajak. Iya, jadi jangan hanya kita menuntut hak, lalai kewajiban. Kan teorinya sederhana, penuhi dulu kewajiban baru bicara hak, kan begitu. Itu sangat mendasar sebetulnya Pak mendasar sekali. Sejak kurikulum mata pelajaran PMP waktu SD itu, terus PMP berubah ke PPKN ke PKN. Terus sekarang jadi apa saya nggak tahu deh. Ya pokoknya dari PPKN terus kewarganegaraan terus apa selain itu. Terima kasih Pak Dwi sudah memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Semoga program-program yang akan direncanakan di beberapa hari atau bulan ke depan bisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa meningkat seterusnya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Dwi dan Handetolan. Terima kasih juga sudah mendengarkan bincang-bincang spesial pada siang hari ini. Setelah ini akan ada Haris Gibran di program Balaraja. Terima kasih Pak Dwi. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.